Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, bareng saya. Kali ini saya akan review atau membahas tentang benda ini nih. Sebelum masuk ke pembahasan atau sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe dulu. Karena subscribe dan like itu sangat-sangat gratis, tidak dipungut biaya. Oke? Kita langsung masuk ke pembahasan. Ini dia nih, kira-kira ini benda apa? Ini adalah sebuah recorder atau mikrofon atau ya alat buat merekam, dan memang ini alat perekam ya. Kita akan review tentang alat ini. Ini adalah recorder dari mereknya Zoom. Ini tipenya Zoom H1N. Terlihat di sini. Zoom H1N. Jadi ini adalah recorder keluaran dari Zoom, dan ini penyempurnaan dari tipe H1. Jadi ini udah ada H1N. Jadi ada beberapa penyempurnaan dari tipe sebelumnya, yaitu H1. Nah, kira-kira alat ini buat apa ya? Pasti untuk merekam. Namanya juga recorder. Ini alat untuk merekam, ya bisa juga buat mengisi suara, bisa juga untuk merekam acara dan lain sebagainya, atau bisa buat wawancara, atau juga buat kita nyanyi-nyanyi bisa juga nih. Ya tergantung kita menggunakan buat doubling dan mengisi suara dan lain sebagainya. Speknya seperti apa sih? Untuk spek lengkap langsung cek di Google aja, karena ya speknya spesifik untuk audio ya, di Google, atau bisa dicek di Zoom-nya, di Zoom. Ini adalah merek Zoom. Coba kita lihat bodinya dulu. Ini bagian depan bisa terlihat. Di sini ada tulisan H1N. Di sini ada speakernya. Terus di sini ada tombol-tombol, ada stop, ada play, pause dan lain sebagainya. Ini ada tombol rec-nya di sini, dan terus di sini juga ada tombol-tombol audio, lockout, terus limit, audio level, dan ini juga ada audio gain-nya juga nih di sini nih. Terus untuk sampingnya itu ada bisa juga ini dipasang pakai menggunakan, atau bisa ditambah menggunakan mic eksternal, bisa juga nih di sini. Terus sorry ini itu untuk namanya, intinya ini untuk kita mendengar body handset mendengarkan suara ini. Nah ini nih buat mic eksternalnya. Nah ini dia nih mic eksternal. Di samping mic eksternal itu dia sudah menggunakan micro USB. Jadi di sini ada micro USB. Terus di sini ada tombol buat ngehapus, ada tombol buat ngidupin, ada micro USB juga di sini nih buat kita copy ke komputer atau ke lain sebagainya. Terus di bagian atas ini ada mic-nya, ada mic stereo jadi kiri kanan. Terus ini menggunakan baterainya itu baterai A3. Jadi si Zoom ini menggunakan baterai A3. Fokusnya kemana ya? Nah, dia menggunakan baterai A3 2 piece. Nah, kalau misalkan USB ini bukan untuk mengecas, tapi lebih ke buat ngopi filenya. Terus bagian atas seperti ini bentuk-bentuknya. Kalau misalkan yang Zoom H1 dia agak sedikit berbeda dari H1N ini. Ini kalau nggak salah juga bisa juga buat ini monitor namanya itu buat ngedengerin atau buat memonitoring pas kita lagi nge-record, atau hasilnya bisa juga di sini pakai headset. Yang juga bisa buat mic eksternal, dan ini saya pernah lihat ini bisa dibuat atau ini bisa dijadikan mic eksternal juga.
dengan menggunakan jack adapter ya. Jadi dicolokinya kalau nggak salah ke sini, terus ditambah ke kamera, jadi mic eksternal bisa juga. Tapi saya belum pernah nyoba sih. Terus kenapa saya beli ini? Karena ada memang ya kebutuhan ya, video kalau misalnya kadang kita menggunakan mic eksternal itu agak kurang maksimal. Jadi saya menggunakan ini nih, lebih ke buat video nanti lebih maksimal, tapi masih tahap belajar. Oke lah. Untuk harganya sendiri saya membeli dengan kurang lebih harga antara 1,7 sampai 2 juta, itu tergantung paket atau paket pembelian. Nah, saya beli itu ada paket-paketnya, ada buat ada. Nah, ini dia mungkin nanti kita akan coba dari suara atau coba kualitas dari mic ini, suaranya seperti apa, terus kualitasnya seperti apa, nanti bisa agan-agan bisa menilai sendiri. Oke, kita coba kita coba mengulik tombol-tombol ini gunanya buat apa aja. Nah, kalau misalnya ini buat ngidupin, tahan ke bawah dan otomatis dia hidup. Terus tombol ini buat menghapus record kita, ini untuk USB. Terus ini untuk volume kalau pas kita lagi cek atau kita lagi review hasil rekamannya. Terus untuk ini adalah sensitivitas atau audio gainnya. Nah, ini kalau misalkan kita kecilin, otomatis dia nggak ada ya sensitivitasnya. Dia kalau kita gedein tuh bakalan ada tuh sensitivitas suara dari sekitar. Ini dia nih. Kalau misalnya kita pakai menggunakan ini limiter, biar suaranya itu nggak terlalu kegedean atau nggak terlalu over. Jadi kita menggunakan limiter. Nah, ini limiternya on. Terus kalau misalnya kita menggunakan auto level, jadi auto level itu dia bakal disetting dari sistem, dari recordnya, dari si recorder ini sendiri. Tapi ya itu kembali lagi ke kebutuhan kita. Terus untuk lokat atau apalah ini ada, kita bisa pilih berapa Hz kita menggunakan ininya. Saya juga kurang paham, bisa cek sendiri di Google. Terus nah, ini juga formatnya kita bisa milih. Di sini ada banyak nih, ada MP3, ada mungkin buat teman-teman yang lebih paham tentang recorder atau merecord ini bisa bisa dipahami atau lebih mudah dipahamin. Kalau saya memang ini ya sedang mempelajari. Saya sih biasa menggunakan MP3 128K. Nah, ini mungkin nanti bakalan berpengaruh dengan suara-suaranya atau dengan hasil dari recorder atau hasil dari record kita. Nah, kita akan coba suara dari mic eksternal atau dari mic recorder Zoom H2 ini. Ini dia suaranya. Tes, halo 1 2. Nah, ini suara dari mic atau suara dari recorder Zoom H1N ini. Bisa dibedakan dengan suara mic eksternal atau mic internal dari suara kamera ya. Nah, kalau misalnya ini suara dari Zoom H1N. Nah, kalau misalkan ini suara dari kamera atau suara internal dari mic internal dari kamera. Nah, hasilnya pasti ini ya, ada ya hasilnya ya. Hasilnya ada perbedaan pastinya. Ini sampel-sampel suara dari Zoom H1N bisa didengarkan
suara-suaranya. Mungkin yang buat buat teman-teman yang biasa menggunakan musik-musik, menggunakan audio creator, itu ya sangat membantu nih menggunakan Zoom ini kalau misalnya kita lagi di jalan, lagi dengan suara-suara unik, terus akhirnya dibikin. Soalnya saya sempat pernah lihat juga ada DJ yang menggunakan Zoom H1N ini membuat musik, jadinya bagus sih, dari galon, dari pintu dan lain sebagainya. Itu orang-orang kreatif ya. Nah, jadi seperti itu hasil suara dari Zoom H1N ini. Mungkin buat teman-teman bisa menilai sendiri tentang kita butuh nggak sih dari mic eksternal atau di luar dari mic internal kamera. Ya teman-teman sendiri yang bisa menilainya lah ya, tergantung kebutuhan kita. Mungkin cukup sekian video tentang Zoom H1N ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.